Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan hidup, serta dilapangkan pintu rezeki untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya hidup bahagia, sukses, dan memiliki rezeki yang lancar. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya hidup dalam kesulitan. Namun, tahukah kita, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada beberapa sikap atau kebiasaan orang tua yang tanpa disadari justru bisa menjadi penghalang datangnya keberkahan rezeki bagi anak-anaknya. Dalam Islam, rezeki bukan hanya soal kerja keras semata, tetapi juga berkaitan erat dengan keberkahan, doa orang tua, serta perilaku kita terhadap sesama. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menjaga sikap, ucapan, dan perbuatannya agar tidak menjadi sebab sempitnya rezeki anak. Dalam video ini, kita akan membahas 6 pantangan orang tua yang bisa membuat rezeki anak menjadi seret. Bahkan salah satunya sering sekali dilakukan tanpa disadari. Simak sampai akhir, karena bisa jadi salah satu di antaranya pernah kita lakukan. 1. Sering mendoakan keburukan untuk anak. Pantangan pertama yang harus dihindari oleh orang tua adalah mendoakan keburukan kepada anaknya sendiri. Kadang ketika emosi atau marah, orang tua tanpa sadar berkata seperti, "Dasar anak nakal, nanti hidupmu susah," atau "kamu tidak akan berhasil." Padahal dalam Islam, doa orang tua sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 doa yang tidak diragukan lagi dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Jika yang keluar adalah doa buruk, maka dikhawatirkan hal itu benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, meskipun anak melakukan kesalahan, tetaplah doakan yang baik-baik, karena doa orang tua bisa menjadi pembuka pintu rezeki bagi anaknya. 2. Memakan harta yang tidak halal. Pantangan kedua adalah memberi makan anak dari harta yang tidak halal. Rizki yang berasal dari cara yang haram seperti menipu, riba, korupsi, atau mengambil hak orang lain akan membawa dampak buruk bagi keluarga. Makanan yang berasal dari harta yang tidak halal dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup. Banyak ulama mengatakan bahwa makanan halal akan melahirkan hati yang bersih, sedangkan makanan haram dapat menutup pintu keberkahan. Jika sejak kecil anak terbiasa tumbuh dari rizki yang tidak halal, maka bisa jadi hidupnya terasa berat, rizkinya seret, dan sulit mendapatkan keberkahan. 3. Tidak mengajarkan anak beribadah. Pantangan berikutnya adalah orang tua yang lalai mengajarkan ibadah kepada anak. Sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan mengingat Allah adalah kunci utama keberkahan hidup. Jika anak tidak dibiasakan beribadah sejak kecil, maka hatinya bisa jauh dari Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika orang tua tidak menanamkan iman dan ibadah kepada anak, maka anak bisa kehilangan salah satu kunci terbesar dalam membuka pintu rizki. 4. Sering menyakiti hati orang lain. Inilah pantangan yang paling sering dilakukan tanpa disadari. Banyak orang tua yang mungkin rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering menyakiti hati orang lain, seperti tetangga, saudara, atau bahkan orang yang lebih lemah.
Contohnya merendahkan orang lain, berkata kasar, suka memfitnah, atau mengambil hak orang lain. Perbuatan seperti ini bisa mengundang doa buruk dari orang yang tersakiti. Dan jika seseorang dizolimi, doanya sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi kesempitan rezeki yang dialami keluarga bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada hati orang lain yang tersakiti. Karena itu, menjaga akhlak dan memperlakukan orang lain dengan baik adalah salah satu kunci datangnya keberkahan rizki. 5. Memutus silaturahmi dengan keluarga. Pantangan kelima adalah memutus hubungan silaturahmi. Dalam Islam, silaturahmi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jika orang tua sering bermusuhan dengan saudara, tidak saling bertegur sapa, atau menyimpan dendam dalam keluarga, maka hal itu bisa menjadi sebab tertutupnya pintu keberkahan. Menjaga hubungan baik dengan keluarga bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi anak-anak kita. 6. Tidak bersyukur atas nikmat Allah. Pantangan terakhir adalah kurangnya rasa syukur. Kadang seseorang terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Padahal Allah telah berjanji dalam Al-Quran, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian." Orang tua yang selalu mengeluh, merasa kurang, dan tidak pernah bersyukur dapat menutup pintu keberkahan dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika orang tua membiasakan diri bersyukur, maka anak-anak pun akan tumbuh dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan dari situlah, keberkahan rizki akan mengalir dalam kehidupan keluarga. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, menjadi orang tua bukan hanya tentang membesarkan anak secara fisik, tetapi juga menjaga keberkahan hidup mereka. Sikap, doa, dan perilaku orang tua sangat mempengaruhi jalan hidup anak-anaknya. Karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Hindari pantangan-pantangan tersebut, perbanyak doa yang baik untuk anak, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melapangkan rizki kita, memberikan keberkahan dalam keluarga kita, dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.